Perkenalkan, nama saya Dina Arwanti Karunia, NIU 2112121200078, mahasiswa permata pangan dari Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan membahas primary processing anaerobic fermentation. Adapun jurnal yang saya gunakan sebagai acuan ialah jurnal yang berjudul Effects of Anaerobic Fermentation on Arabica Coffee Quality pada tahun 2020 yang berasal dari sumber IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science volume 13 nomor 12 seri 1 halaman 36 sampai 41. Bagian pertama, introduction atau perkenalan terhadap fermentation dan anaerobic fermentation. Fermentasi adalah proses metabolisme yang menggunakan gula. Saya ulangi, fermentasi adalah proses metabolisme yang menggunakan gula, baik dalam keadaan tanpa oksigen atau biasa disebut anaerob, maupun dalam keadaan dengan oksigen atau aerob. Ada 3 metode yang digunakan dalam fermentasi kopi, yakni fermentasi basah, fermentasi kering, dan fermentasi semi kering. Buah kopi yang segera setelah dipanen diproses dengan salah satu dari ketiga metode ini untuk memungkinkan terjadinya fermentasi secara spontan. Durasi fermentasi yang dibutuhkan berbeda-beda bergantung pada jenis fermentasi yang dilakukan. Adapun tahapan anaerobic fermentation ialah pertama, tepat setelah permanenan atau harvesting, buah kopi yang matang dilanjutkan melalui proses flotasi atau flotation untuk membersihkan kotoran dan menghilangkan buah dengan kepadatan rendah yang ditandai dengan buah kopi yang mengapung di air. Proses selanjutnya dilakukan yaitu proses pengupasan atau pulping sebelum biji kopi dikeringkan. Kemudian terjadi proses fermentasi di dalam tangki berisi air pada durasi waktu 24-48 jam. Setelah proses fermentasi berakhir, dilakukan proses pengeringan atau drying hingga kadar air pada biji kopi mencapai 10-12%. Tujuan fermentasi ialah dilakukan untuk menghilangkan lapisan lendir yang kaya akan polisakarida atau pektin yang terdapat pada biji kopi, bagian luar biji kopi atau mesokarp, dan untuk mengurangi kadar air pada biji kopi. Seperti yang kita ketahui, fermentasi ialah proses katabolisme di mana molekul kompleks dipecah menjadi molekul sederhana. Dalam hal fermentasi kopi, molekul sederhana tersebut berupa air dan gas atau senyawa volatil yang mudah menguap. Pada proses fermentasi, proses anaerobik membangun hasil yang lebih homogen dan lebih mudah dikontrol dengan memantau suhu, pH, alkohol, dan lain-lain. Pada awalnya, metode anaerobik fermentasi ini ditemukan melalui praktik praktis, bukan merupakan sebuah alternatif dalam pemrosesan kopi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari sistem fermentasi secara berlebihan pada kopi Arabica yang berasal dari iklim subtropis ketika memasuki daerah tropis.
di mana insiden fermentasi yang berlebihan ini diidentifikasikan menghasilkan hasil yang negatif setelah panen. Nah, untuk menghindari masalah ini, maka dilakukanlah proses fermentasi kopi untuk memfasilitasi penghilangan lapisan lendir benih. Metode tersebut kemudian menjadi standar di negara-negara produsen di Amerika, Amerika Tengah, dan Karibia, terutama Kolombia dan Costa Rica, yang ditunjukkan pada titik pada peta dunia yang berada di PowerPoint saya selama lebih dari 50 tahun. Karena iklim yang sangat lembab, fermentasi diterima sebagai syarat untuk menghilangkan lendir secara biologis sehingga pengeringan lebih terkontrol dan cepat. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang menggunakan teknik anaerobic fermentation secara praktis tersebut menyadari bahwa selain membantu dalam proses pengiringan, ternyata biji-bijian kopi tersebut juga memperoleh perubahan sensorik yang positif. Nah, dalam fermentasi anaerobik, kopi biasanya ditempatkan dalam tangki tertutup tanpa adanya oksigen dan katup udara yang dilengkapi dengan katup yang menyediakan pelepasan karbon dioksida atau CO2. Metode ini memberi produsen lebih banyak kendali atas reaksi kimia yang sedang berlangsung karena kulit dan ampas kopi dihilangkan secara mekanis, menghilangkan lendir yang melekat pada biji. Yang kedua, materials and methods. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian dari jurnal yang saya dapatkan ialah pertama, kopi yang digunakan ialah cultivar Mundo Novo dan kopi tersebut berusia 10 tahun. Kemudian kopi tersebut ditanam pada sebuah penataan ruang berukuran 3 kali 0,90 meter atau 3.700 tanaman per hektar. Kemudian kopi dipanen secara manual ketika buah kopi menunjukkan tanda-tanda 85% sebagai buah ceri. Selanjutnya, pemasangan perawatan ceri dilakukan seleksi secara manual, di mana kopi dimatangkan dan perawatan dipasang dengan memberikan perlakuan berbeda sebagai berikut. Perlakuan pertama atau ditandai dengan T1, yaitu green coffee, cherry and raisin and submitted to anaerobic fermentation, atau kopi yang masih berwarna hijau, cherry dan kismis, dan kemudian dilanjutkan untuk proses anaerobic fermentation atau fermentasi anaerobik. Perlakuan kedua masih menggunakan kopi hijau, cherry, dan kismis, namun hanya dikeringkan pada pakaian atau kain. Perlakuan ketiga ditandai dengan T3, menggunakan kopi cherry yang selanjutnya dimasukkan ke dalam proses fermentasi anaerobik. Perlakuan keempat yang ditandai dengan T4 menggunakan kopi cherry, namun dilanjutkan dengan proses pengiringan menggunakan kain. Nah, selanjutnya untuk perlakuan 1 dan perlakuan 3 yang dilanjutkan dengan proses fermentasi anaerobik, digunakan 6 galon berukuran 20 liter air untuk difermentasi, kemudian digunakan juga 6 botol berukuran 2 liter yang berisi air minum. Galon tersebut ditutup rapat untuk mencegah keluarnya udara, namun tutupnya ditusuk-tusuk. Dan selang yang berukuran 1/4 dari bagian galon tersebut ditempatkan di bagian atas untuk membuat sambungan antara wadah galon dengan botol yang berisi 2 liter air. Dan untuk perlakuan kedua dan keempat yang hanya dikeringkan dengan kain basah, langsung ditaruh di kain terpisah dan dibawa ke teras tempat untuk dikeringkan secara normal. Ini dia merupakan ilustrasi pada perlakuan 1 dan perlakuan 3, di mana digunakan galon yang berukuran 20 liter, kemudian dihubungkan dengan selang kepada botol yang berukuran 2 liter. Nantinya, botol yang berukuran 2 liter tersebut akan menimbulkan gelembung atau bubbling. Dan tanda bahwasanya fermentasi sudah selesai adalah pada saat botol pada air berisi 2 liter tidak lagi mengeluarkan gelembung atau menggelaga atau bubbling. Karena
karena bubbling tersebut adalah bentuk dari CO2 yang sudah dilepaskan. Maka galon yang berisi kopi dapat dibuka dan ditempatkan di atas kain secara terpisah dan dibawa ke gilingan untuk dikeringkan. Kemudian untuk seluruh perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, dan perlakuan 4 dikeringkan sampai mencapai kelembapan 11,5%. Untuk selanjutnya dievaluasi menggunakan klasifikasi kualitas menurut metodologi SCAA. Nah, SCAA sendiri merupakan akronim dari Specialty Coffee Association of America yang merupakan metodologi evaluasi sensorik objektif digunakan di seluruh dunia. Juga di Brazil oleh Brazilian Association of Special Coffees atau BACA, dan menetapkan kopi spesial sebagai semua yang mencapai setidaknya 80 poin pada skala skor metodologi yang skor maksimalnya ialah 100, di mana parameter yang dievaluasi yaitu aroma, keseragaman, tidak adanya cacat, rasa manis, rasa unik yang ditimbulkan dari kopi, keasaman, body, finishing, dan harmoni. Result and discussion pada bagian ketiga. Ini merupakan hasil dari penelitian dari jurnal yang saya dapatkan menurut klasifikasi SCAA score. Setelah mengirimkan seluruh batch coffee, maka semua perlakuan dikirimkan ke Q-Grader dan hasil rata-rata klasifikasi kopi berdasarkan skor SCAA untuk perlakuan yang dievaluasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, seperti yang terlihat pada gambar 1, di mana perlakuan pertama mendapatkan nilai poin 79,75, perlakuan kedua mendapatkan poin 80,16, perlakuan ketiga mendapatkan nilai 78,95, dan perlakuan keempat mendapatkan poin 79,46. Data karakteristik yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara statistik menggunakan software Cifrar, di mana perbedaan nyata antar perlakuan ditentukan dengan uji F dengan min dibandingkan dengan uji Scott Not pada taraf signifikan 5%. Kemudian untuk atribut sensori dapat kita lihat pada gambar berdasarkan jurnal yang saya gunakan sebagai acuan, di mana rasa yang ditimbulkan pada masing-masing perlakuan dapat kita lihat pada gambar. Untuk perlakuan 1, green coffee, cherry, and raisin and submitted to anaerobic fermentation, perlakuan 1, 2, 3, dan 5, keduanya memiliki asam malat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hal ini disebabkan biji-bijian yang belum matang menyajikan persentase asam klorogenat yang lebih tinggi, menurun pada saat buah matang. Penurunan ini mungkin merupakan konsekuensi dari kepekaan terhadap oksidasi, sehingga menjadi lebih besar ketika biji-bijian belum matang daripada setelah matang, karena mekanisme pertahanan terhadap oksidasi lebih efisien pada fase pematangan. Untuk perlakuan kedua, pada green coffee, cherry, and raisin, drying on cloth, pengulangan 4 dan 5 memiliki skor akhir yang sama. Untuk perlakuan 3, cherry coffee and submitted to anaerobic fermentation, pengulangan 1 dan 4 memiliki skor tertinggi, di mana keduanya memiliki rasa jeruk. Untuk perlakuan keempat, cherry coffee, drying cloth, skor terendah menempati pada poin 74,25 pada pengulangan 6. Kemudian dilakukan pengumpulan kopi secara selektif dan fermentasi anaerobik menggunakan kantong plastik dan metodologi pengendalian waktu 12 jam, 24 jam, dan 36 jam memberikan kopi dengan skor sekitar 84-85 poin sesuai dengan metodologi SCAA. Nah, diketahui bahwa kopi yang mengalami fermentasi mengalami peningkatan atribut keasaman, khususnya asam malat. Ada juga rasa yang ditimbulkan seperti rasa lada. Terlihat adanya pengurangan atribut-atribut yang memberikan karakteristik menarik pada kopi, seperti kita lihat pada grafik, ada yang menimbulkan rasa kacang-kacangan, karamel, dan coklat, yang membawa analisis
dari 4 jenis perlakuan yang dilakukan dan semua atribut sensorik yang ditemukan. Nah, penelitian sebelumnya yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya tentang pengaruh fermentasi alami terhadap kualitas minuman kopi menunjukkan bahwa sebagian besar atribut yang ditemukan mengacu pada coklat, madu, buah, jeruk, karamel, dan buah, di mana seperti yang kita lihat pada atribut sensori dari jurnal yang menjadi acuan saya, keempat perlakuan memiliki atribut sensori tersebut. Bagian keempat, conclusion. Fermentasi kopi yang terkontrol dapat menghasilkan minuman dengan aroma dan rasa manis, jeruk, buah, dan panggang yang khas, yang menambah nilai dan konsistensi dengan kualitas produk. Dalam teknologi fermentasi kopi perlu dilakukan pengontrolan suhu, kualitas air, kualitas kesehatan kopi, serta waktu proses fermentasi. Sehingga dari penelitian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa fermentasi anaerobik tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas minuman kopi Arabica dengan metodologi ACAA karena tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada poin terhadap masing-masing perlakuan. Yang kedua, secara sensorik biji kopi dengan proses fermentasi anaerobik menghasilkan indeks asam malat yang lebih tinggi. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Terima kasih.